Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Anisha Putri dari kelas IKMC 2020. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah UTS Analisis Resiko Keselamatan di Pemukiman Lahan Basah dengan dosen pengampu Ibu Desila Andarini, SKM MSc. Kali ini saya akan membahas tentang analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Beberapa poin yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu jenis lahan basah, yang ketiga lahan basah di Indonesia, dan yang keempat risiko bahaya. Pengertian lahan basah. Lahan basah merupakan setiap wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, tergenang air yang dangkal, baik sebagian atau keseluruhannya. Genangan air bersifat permanen atau terus-menerus atau musiman. Airnya dapat berupa air diam ataupun air yang mengalir, dan bisa juga berupa air tawar, air payau, maupun air asin. Lahan basah dapat terbentuk secara alami maupun secara buatan manusia, di mana lahan basah berbeda dengan perairan. Lahan basah bukan perairan, di mana lahan basah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinggi air yang dangkal. Yang kedua yaitu dekat dengan permukaan tanah. Yang ketiga memiliki jenis tumbuhan yang khas. Dan yang keempat merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan. Lahan basah terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu lahan basah alami, dan yang kedua yaitu lahan basah buatan. Lahan basah alami terdiri dari rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan iparian atau tepian sungai. Sedangkan lahan basah buatan terdiri dari waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Lahan basah di Indonesia. Luas lahan basah di Indonesia diperkirakan lebih dari 8,5 juta kilometer persegi atau lebih dari 6% dari total luas permukaan bumi. Indonesia memiliki setidaknya 30,3% juta hektar lahan basah yang tersebar di berbagai penjuru. Namun, total luas lahan basah ini terus-menerus mengalami pengurangan dikarenakan sedari dulu lahan basah banyak beralih fungsi, baik sebagai daerah pemukiman, pertanian, dan eksploitasi lainnya. Upaya menyelamatkan lahan basah. Pada 2 Februari tahun 1971 di kota Ramsar, Iran, disepakatilah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan yang dikenal sebagai Konvensi Ramsar atau The Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui keputusan Presiden RI nomor 48 tahun 1991. 7 situs Ramsar di Indonesia. Yang pertama yaitu Taman Nasional Berbak di Jambi. Yang kedua yaitu Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan. Yang ketiga Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di DKI Jakarta. Yang keempat yaitu Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Yang kelima yaitu Taman Nasional Wasur di Papua. Yang keenam Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai di Sulawesi Tenggara. Dan yang ketujuh Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Lahan rawa di Sumatera Selatan. Lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan seluas 87,017 km persegi tersebar di beberapa daerah bagian timur, mulai dari Kabupaten Musirawas, Mubah, Oki, Muara Enim, dan Banyu Asin. Sebagian besar lahan rawa tersebut seluas 1,4 juta hektar merupakan lahan rawa gambut. Kawasan Jakabaring Kota Palembang yang sebagian besar merupakan dataran rendah atau daerah rawa lebak yang selalu tergenang air selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau.
Dan sebagian lagi daerah rawa pasang surut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan range 2-3 meter. Risiko bahaya. Hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Kemarau panjang yang hampir terjadi setiap tahun telah menyebabkan lahan rawa gambut terbakar akibat kesalahan manusia dan menyebabkan bencana kabut asap yang menyebabkan banyak kerugian di berbagai sektor. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan hampir terjadi setiap tahun ketika musim kemarau tiba. Kabut asap pun menyerang wilayah yang tersebar luas, mulai dari Lampung, Jambi, Padang, Riau, dan hingga ke Sumatera Utara. Wilayah yang paling banyak mengalami kebakaran adalah lahan rawa gambut. Bencana kebakaran hutan rawa gambut dan kabut asap menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat secara luas, seperti banyak penerbangan antar wilayah yang ditunda bahkan dibatalkan, banyak penyakit saluran pernafasan, dan sekolah yang diliburkan. Tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut, mulai dari melakukan hujan buatan, pemadaman dengan helikopter, dan menerjunkan tim pemadam kebakaran baik dari BNPB maupun dari satuan TNI yang telah dikerahkan dengan biaya yang tidak sedikit. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.